apapun keputusannya, Mm-mm. naik berapa, 8, 10, 9%, 8,5%, apapun itu, Mm-mm. pasti ada dampak langsung buat bisnis kan, Mm-mm. business owner. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas dari para buruh ini minta kenaikan UMP itu minimal 8% sampai 10% nih. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sebagai pebisnis yang masih kecil atau UMKM gitu ya, apa aja sih ancaman-ancaman atau dampak-dampaknya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, Masih semangat ya nih Coach? masih. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Gimana? Jadi ini sempet baca berita ya Coach sih. Kalau misalkan dari para buruh itu minta kenaikan UMP untuk tahun depan itu minimal sebesar 8% bahkan sampai 10% gitu. Itu kenapa? Mereka tuh berpikiran kalau sebenarnya kenaikan inflasi itu meningkat. Terus bahan-bahan pokok itu juga kalau dibeli juga harganya makin tinggi lah ibaratnya. Nah terus kalau misalkan dengan gaji mereka sekian gitu, nah itu merasa belum menutupi kebutuhannya gitu Coach. Nah makanya dari buruh tuh ada permintaan seperti itu. Ya. Nah kalau misalkan kita sebagai pebisnis yang masih punya bisnis kecil atau bisnis UMKM lah gitu ya Coach ya. Kalau misalkan ada terjadi peningkatan UMP seperti itu, sebenarnya ancaman untuk para bisnis UMKM atau bisnis kecil ini gimana sih Coach? Oke, kita bicara tentang tuntutan kenaikan UMP. Yang mana sebetulnya tuh setiap tahun pasti terjadi sih. Iya pasti sih Coach. Setiap tahun pasti ada tuntutan dari buruh, naik gaji, naik UMP-nya naik, pemerintah, terus kemudian dari pihak bisnisnya gitu ya, itu pastilah dinamika itu terjadi lah ya gitu ya, dengan berbagai ininya ya, sudut pandang masing-masing gitu ya. Dan ya memang peran pemerintah di sini adalah untuk mendapatkan suatu jalan tengah ya gitu. Saya sih nggak bicara tentang hal terkait dengan bagaimana mereka mesepakati itu ya. Yang paling saya hanya bisa dari sisi bisnis UMKM-nya nih gitu ya. Dan juga saya khususnya membahas bisnis UMKM yang memang sudah menerapkan UMP ya buat penghasilan karyawannya gitu ya. Karena ada juga mungkin yang UMKM yang belum bisa atau belum mau gaji karyawannya sesuai UMP gitu ya. Kalau itu sih saya nggak mau bahas ya. Gitu karena itu mungkin nggak terlalu pengaruh sih, atau ada pengaruh juga karena tetap naik gaji harusnya ya. Tapi mungkin nanti tinggal sesuaikan aja lah dengan diskusi kita ya. Buat mereka-mereka yang karyawannya masih digaji di bawah UMP gitu ya. Kalau saya kan bicara tentang yang sudah UMP gitu. Nah, kalau bicara ancaman kayaknya agak ngeri juga ya gitu. Saya ngomongnya mungkin lebih ke tantangan lah gitu ya. Boleh. Kalau ancaman tuh kayaknya sesuatu yang negatif dan gimana gitu. Ya dampak atau gitu. tantangannya Tantangan gitu lah gitu ya. Kalau kita bicara tantangan berarti ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu loh. Ya masih ada grow mindsetnya di situ. Kalau ancaman tuh kayaknya fix mindset banget gitu. Oke, tantangannya apa gitu ya? Yang jelas gitu ya. Apapun keputusannya, naik berapa, 8, 10, 9%, 8,5%, apapun itu, pasti ada dampak langsung buat bisnis kan, business owner. Pastinya akan meningkatkan biaya tenaga kerja gitu ya. Biaya gajinya harus diperhitungkan lagi kan gitu ya. Dengan asumsi karyawan tetap sama gitu ya jumlahnya, gitu kan. Pasti harus di struktur biaya ya untuk karyawan atau biaya tenaga kerja ini harus dihitung ulang gitu ya. Dan pasti akan besar gitu ya, akan membesar. Belum lagi nanti ditambah lagi dengan mungkin ada perusahaan UMKM yang udah sampai memasukkan bukan hanya gaji pokok tapi juga tunjangan-tunjangan lah, benefit-benefit yang lain, itu akan pengaruh gitu ya. Nah itu karena biaya tenaga kerjanya meningkat, biaya untuk struktur biaya tenaga kerjanya meningkat, tentu akan mengurangi profitabilitas dong gitu ya. Karena kan profitabilitas itu kan dipengaruhi oleh omset dan biaya kan, gitu. Betul. Ya ini kita bicara hitungan mudahnya aja gitu ya. Tentu akan mempengaruhi profitabilitas yang menurun gitu ya. Dengan asumsi penjualannya sama, harga produknya sama gitu kan.
harga produk atau jasanya sama gitu ya, dengan volume penjualan yang sama, dengan customer yang sama, market yang sama, ya pasti akan terjadi penurunan. Gitu. Kalau bicara challenge-nya di situ. Oke, berarti tantangannya sebenarnya kalau misalkan karyawan itu terjadi kenaikan gaji gitu lah ibaratnya. Kalau misalkan sebagai bisnis yang masih kecil atau bisnis UMKM itu pasti tantangannya profitnya akan menurun gitu ya Coach ya, salah satunya. Kalau misalkan belum lagi nanti ada biaya produksinya, biaya operasional dan segala Iya, macam. kan nyamber-nyamber kemana-mana tuh. Nah, kalau misalkan Gitu. kayak gitu apa yang harus dilakukan tuh Coach? Ya memang harus dipikirkan ulang, bikin strategi-strategi gitu ya. Strategi-strategi yang lebih inovatif dan yang kreatif inovatif ya. Gitu. Yang mengadres kedua hal ini gitu ya. Kenaikan struktur biaya tenaga kerja dan penurunan profitabilitas. Gimana nih gitu ya. Disitulah harus dipikirin strategi-strategi yang inovatif ya gitu. Contoh misalnya kalau terkait dengan struktur gaji meningkat gitu ya. Nah, itu gimana tuh gitu ya yang perlu dilakukan gitu ya. Antisipasi atau reaksinya seperti apa gitu ya. Atau profitabilitas tadi ya gitu. Mungkin dua-duanya dengan satu strategi bisa mengadres dua hal ini. Bisa juga gitu ya. Ada dua pendekatan juga sih ya, dua pendekatan utama gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya dengan mengcoaching para business owners ya, karena kenaikan biaya dan penurunan profitabilitas itu ya bukan hanya dalam konteks kenaikan UMP ya, kapanpun bisa terjadi juga tuh itu dinamika itu ya. Biaya produksinya juga makin tinggi, tiba-tiba gitu ya, gitu. vendornya naikin harga apa segala macam, gitu ya. Jadi ada dua pendekatan sih yang bisa dilakukan. Pendekatan utama yang pertama ya efisiensi. Ya penurunan ya lebih efisien lagi gitu ya, peningkatan efisiensi bukan penurunan lagi, peningkatan efisiensi dari sisi operasionalnya, karena operasional itu pasti yang banyak mengeluarkan biaya, gitu ya, operasional gitu ya, efisiensi yang bisa membantu untuk menjawab atau membantu untuk mengkompensasikan kenaikan struktur upah tadi gitu. Yang kedua adalah tentu meningkatkan penjualan gitu kan. Itu udah pasti. Gitu kan. Dua hal ini kan paling yang bisa kita lakukan ya. Dengan asumsi kita tidak memecat gitu ya. Tidak melakukan restrukturisasi sampai pemecatan karyawan yang ya, dibahas di yang sebelumnya ya. Gitu. Dengan asumsi kita mempertahankan karyawan yang ada gitu. Ya. Jadi bisa dilihat dari sisi efisiensikan pengeluaran operasional dan peningkatan peningkatan penjualan gitu. Kalau menurut saya efisiensi operasional itu ada batasnya. Apa tuh Coach? Ya biaya itu kan pasti ada dong untuk operasional. Nggak mungkin kita tekan sampai 0%. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin dong, listrik nggak mungkin kita bisa minta gratis kan gitu ya. Air itu aja udah biaya tuh gitu ya. Koneksi internet hal-hal yang remeh-remeh begitu kan. Tapi ternyata kalau dalam kondisi kayak gitu tuh jadi sesuatu yang besar juga tuh bertimbangkan gitu ya. Waste gitu, sampah maksudnya produk-produk yang gagal itu juga salah satu kontribusi terbesar dari biaya operasional gitu ya, waste gitu ya. Hal-hal yang jadi harus dipikirkan lagi mana nih yang bisa dirampingin. Tapi itu nggak bisa nol gitu loh. Pasti sampai titik tertentu udah nggak bisa dipapain lagi gitu. Iya, mau dikurangin sekian tetap aja nggak bisa nol. Nggak bisa nol kan gitu. Kalau bisa nol tanpa kenaikan UMP pun ya itu aja lakukan gitu kan. Gitu kan, nggak mungkin gitu, pasti ada pengeluaran, ada biaya yang harus dikeluarkan gitu dong. Semakin besar kita produksinya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Gitu. Betul. Mau nggak mau, jangan hanya itu aja dipikirin, tapi justru peningkatan dari sisi marketing atau penjualan. Kalau itu bisa gede tuh ya. Gitu. Tapi ya perlu tadi strategi-strategi yang luar gede juga, yang inovatif dan ini juga ya, agar bisa meningkatkan penjualan. Gitu, macam-macam lagi nih sub-subnya gitu ya, pembahasannya yang peningkatan penjualan ini gitu ya. Kayaknya yang untuk efisiensi itu nggak perlu terlalu banyak dibahas ya. Kayak tadi ada batasnya gitu ya. Dan saya yakin orang accounting, orang finance itu yang lebih paham gitu ya.
Tapi yang berkaitan dengan peningkatan ini nih ya penjualan ya, Iya. itu yang banyak cerita nih gitu yang menarik gitu ya. Justru di situ. Oke, berarti seenggaknya kalau misalkan memang kita bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan strategi marketingnya dalam menjual produk atau layanan yang dimiliki, itu bisa menaikkan omset bahkan menambah profit juga gitu ya Coach ya. Jadi kalau misalkan memang ada kenaikan UMP nih, berarti ya udah dinaikin, terus kalau misalnya dilihat penjualannya juga udah oke, profit udah tinggi terus, nah itu Ya. masih aman gitu ya Coach ya. Jadi sorry, kamu tanya dong. Jadi apa aja strateginya gitu untuk meningkatkan omset misalnya gitu. Nah kalau misalkan buat meningkatkan omset tuh strateginya gimana Coach? Iya ya, itu yang mungkin lebih seru kita bahas ya. Itu karena ini itu juga strategi-strategi ini juga yang saya ajarkan ya di pelatihan Business Coaching Toolbox gitu ya. Dan juga kalau saya melakukan business coaching itu banyak sekali yang saya meng-coaching klien saya yang berkaitan dengan hal ini. Walaupun situasinya normal gitu kan. Karena peningkatan omset meningkat itu kan memang suatu hal yang diharapkan ya. Iya pasti. Mau itu UMP-nya naik turun ya tetap aja diharapkan omset naik gitu Iya. kan. Jadi itu sesuatu yang banyak dibahas gitu ya. Oke, kalau gitu bagaimana meningkatkan omset? Kamu tadi bicara ya, macam-macam nih gitu ya. Kita bicara dari sisi proses penjualannya ya, proses omset itu sendiri gitu ya. Macam-macam strateginya. Dari mulai kita bisa memperbanyak jumlah prospek, ya kan, sampai juga meningkatkan jumlah konversinya gitu ya. Misalnya dari tadinya prospeknya 100, sekarang dengan strategi marketing yang inovatif gitu ya, akhirnya omsetnya setiap bulannya setiap minggunya tadinya 100 menjadi 200 misalnya. Tapi kalau misalnya yang benar-benar beli jadi pelanggan sama aja jumlahnya ya itu nggak meningkat gitu ya, malah buang-buang biaya untuk marketing aja gitu ya. Jadi harus meningkatkan strategi bagaimana mengkonversi prospek yang sudah bagus, udah meningkat ini 200 menjadi customernya yang tadinya dari 100 jadi misalnya jadi 10 ya naik jadi 200 menjadi 30 misalnya. Gitu kan. Nah, karena prospek itu percuma kalau dia nggak jadi beli sama kita kan. Iya pasti. Gitu. Yang kedua dari customer yang udah ini gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah terkait dengan harga barangnya gitu kan, harga produknya. Ya, apakah bisa ditingkatin gitu ya. Baik itu harga barang yang memang sudah kita punya itu yang barang yang benar-benar utamanya itu ditingkatin harganya gitu ya. Tapi hati-hati di sini meningkatkan harga gitu ya. Karena akan mempengaruhi customer yang sensitif harga gitu ya. Gitu. Kalau bisa dinaikinnya jangan langsung mendadak gitu ya, tapi gradual misal ya, strategi tertentunya gradual, atau dengan peningkatan harga itu juga ditambahin juga value-nya. Gitu, nilai lebihnya juga ditambahin. Jadi orang kok harganya naik tapi gini-gini aja misalnya gitu, soalnya sama aja bahkan menurun, nah itu yang parah gitu ya. Pasti mereka kabur tuh. Iya pasti. Gitu kan. Walaupun jumlah prospek yang meningkat gitu ya, tapi konversinya jadi menurun akhirnya gitu. Karena ada customer yang sensitif harga yang tidak melihat manfaatnya kalau misalnya harganya dinaikkan. Gitu ya. Tadi harga gitu ya dinaikin, atau kita bisa mendiversifikasi produk gitu ya. Mendiversifikasi produk ya. Jadi selain produk utama kita ada produk-produk lain yang menunjang produk utama ini yang bisa kita genjot juga gitu ya. Tentu itu bisa meraih market juga yang sudah ada, bisa mengoptimalkan market yang sudah ada agar juga mereka mau beli produk sampingan ini gitu ya. Atau ya dapat market baru dari sini gitu ya. Dan kemudian strategi berikutnya bisa juga meningkatkan jumlah transaksi gitu ya. Jumlah transaksi yang tadinya dia cuma kebanyakan ternyata dari tadi ya 30 atau dari 30 customer yang beli sama kita itu ya 80%-nya tuh cuma sekali beli atau 2 kali beli gitu ya. Tapi sisanya bisa lebih dari 3 kali. Nah, ini kan perlu cari tahu kenapa mereka beli 3 kali ya. Dan apakah ini bisa diterapkan kepada orang yang 80% tadi yang hanya beli sekali 2 kali aja. Nah gitu kan, jadi jumlah transaksinya ditingkatin. Ya itu ya strategi-strategi seperti itulah yang bisa meningkatkan
penjualan. Tapi strategi detailnya banyak banget sih. Iya pasti banyak. Gitu ya. Dan itu semua ya bisa ya dibahas di pelatihan Business Coaching Toolbox. Tapi kalau yang mau lebih optimis lagi tentunya dengan business coaching ya. Betul. Sehingga teman-teman bisa dapat yang benar-benar customize sesuai dengan kebutuhan industrinya masing-masing gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan buat teman-teman nih yang pengen tahu apa sih bisnis coaching gitu kan ya, bisnisnya mau di coaching atau mau belajar ilmu coaching untuk bisnisnya, langsung aja tulis di kolom komentar atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah, cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. jumpa.